Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Motor One Channel. Semoga yang menyaksikan video-video Motor One Channel sehat selalu dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Oke, hari ini saya akan membahas untuk perawatan dari rem. Nah, kenapa rem? Karena rem ini fungsinya sangat vital ya dalam kita berkendara. Nah, tentunya harus juga melakukan perawatan agar apa? Performa remnya bekerja dengan baik ya. Untuk video kali ini saya akan membahas cara penggantian rem yang tepat ya. Jadi rekan-rekan semua, teman-teman di sini bisa coba sendiri di rumah ya. Nanti saya penjelaskan untuk satu persatu agar mudah dipahamin. Oke, kita saksikan untuk tutorial penggantian dari rem. Nah, hari ini kita akan menggunakan motor Yamaha NMAX. Baik, sebelum mulai saya membongkar penggantian rem. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang sistem pengereman. Oke. Sistem pengereman ini komponennya ada namanya master rem. Nah, ini adalah master rem, ini juga ada handle rem. Nah, master rem ini tujuannya ada reservoirnya untuk menampung minyak rem. Gitu ya. Nah, di sini juga kalau dilihat ada namanya di master rem ini ada kaca. Ya, kaca ini tujuannya apa? Untuk melihat kondisi dari minyak rem. Nah, jadi kondisi minyak rem ini apakah sudah masih bagus atau belum bisa kelihatan. Nah, di sini juga ada tandanya. Nah, kalau diperjelas di sini ada tanda lower, artinya batas terendah. Jadi minyak remnya di sini kalau sudah melebihi batas lower, berarti kampas remnya sudah mulai habis. Nah, ini salah satu cara juga untuk melihat kondisi minyak remnya, kondisi kampas remnya. Nah, ini adalah ada dua baut untuk pengisian ulang minyak rem dan juga penggantian. Gitu. Nah, di bagian master rem juga terdapat tulisan yaitu warning. Itu terutama untuk spesifikasi dari minyak remnya. Nah, di sini tertulis ada dot 4. Jadi setiap motor berbeda-beda. Jadi usahakan untuk penggunaan minyak remnya harus menggunakan yang spesifikasi dot 4. Biasanya nanti di botol-botol itu di minyak rem ada spesifikasinya. Nah, tujuannya apa? Karena viskositasnya berbeda untuk juga ketahanan terhadap panasnya. Nah, makanya harus menggunakan spesifikasi yang sesuai dengan spek dari motor yang sudah ditentukan oleh pabrikan. Oke, lanjut dari master rem. Nah, kita langsung ke bagian bawah. Nah, bagian bawah di sini ada namanya kaliper atau biasanya disebut dengan kepala babi. Nah, ini adalah kaliper babi. Nah, sini di dalam kaliper juga terdapat brake pad yaitu kampas remnya sendiri. Nah, ini kalau motor kebenaran Yamaha NMAX di bautnya di bracketnya kasih baut ini tujuan untuk mengikat antara shock breaker depan atau front fork terhadap kaliper. Nah, di sini juga ada selang remnya ya. Selang remnya jadi tujuannya untuk mengalirkan minyak yang tadi dari master rem ke kaliper. Oke, ini ada beberapa bagian dari sistem pengereman. Itu ada tadi master rem dan juga kaliper. Oke, kita bongkar untuk penggantian kanvas rem. Oke, baik, saya mulai untuk penggantian dari kanvas rem NMAX, kanvas rem depan ya. Nah, ini kunci-kuncinya juga sangat sedikit sekali diperlukan, yaitu kita ada kunci bintangnya. Ya, jadi ini special tool kunci bintang. Ya, kemudian pakai obeng, lalu ada kunci ring 8 ya, dan juga bisa pakai tang untuk nyabut klip. Baik, kita mulai. Pertama, buka dari baut bintang ini ya, bukanya harus hati-hati ya, karena ini nanti kalau kita miring ya akan mudah slack. Jadi harus benar-benar untuk membukanya
Kuncinya harus pas posisinya. Oke, satu lagi kita buka. Oke. Terloyang bautnya. Ini. Baik, kalau sudah dibuka dua bautnya, kita tinggal tarik keluar. Oke, sudah kita tarik, ya. Kemudian di brake pad ini ada klip di sini letaknya. Ya. Ya. Ini ada klip. Klipnya kita tarik pakai tang. Oke. Kemudian di bagian sininya juga ada klipnya juga, ya, bisa terlihat ya. Ini. Oke, kalau sudah, kita keluarkan pinnya, penahan. Lalu kita buka brake padnya. Ini kita geser aja keluar. Nah, mudah sekali untuk menggantiannya. Nah, baiknya ketika mengganti rem ini harus dibersihkan sekalian. Agar apa? Biar nggak bekerjanya nggak tanggung-tanggung. Kalau bisa bersihin sekalian. Nah, ini ada beberapa yang kurang tepat waktu penggantian rem juga. Kebanyakan hanya langsung memasang kanvas remnya yang baru, tapi tidak dibersihkan, sehingga apa? Kerjanya nggak maksimal, terutama di area bracket ini. Nah, area bracket ini banyak kotoran debu. Nah, makanya harus juga dibersihkan. Caranya kita keluarkan. Nah, biasa dia kerja seperti ini. Nah, karena di sini diikat di bracket ketika pengereman, nah ini akan geser, nahan. Nah, kalau ininya macet, maka kampas rem akan miring sebelah habisnya, dan pengereman juga nggak maksimal. Nah, baiknya ketika mengatur penggantian rem ini harus dibersihkan. Nah, itu terus di sini sudah terlihat ya. Tuh. Di sini agak sedikit karat dan kotor. Nah, jadi seret untuk bergerak majunya, maju mundur. Baiknya dibersihkan juga waktu penggantian rem. Nah, kalau misalkan ada bengkel mungkin lupa untuk membersihkan bracketnya, nah kita sebagai konsumen atau pemilik motor ingetin aja, Pak, ininya di bracketnya dibersihkan juga, gitu. Oke, nah ini sekalian kita ambil untuk menahan springnya. Nah, ini juga kita bersihkan. Nah, di area sini juga bisa dibersihkan, nih, gitu, ya. Pakai kain lap boleh, pakai cuci boleh, gitu. Nah, kalau di sini saya menggunakan cairan chemical untuk pembersih. Brake pad cleaner juga boleh, gitu. Nah, ini kita bersihkan semuanya, ya. Oke, kita bersihkan menggunakan cairan. Kalau saya pakainya bersihkan semua. Ya, bisa juga dengan sikat kawat. Mungkin ini terlalu sedikit, jadi mungkin kalau mau ditambah, karena ini bisa dimajuin dengan menggerakkan handle rem, ya, jadi bisa terlihat bersihannya. Nah,
Bisa dilihat kan, setelah kita bersihkan, ini jadi bersih. Bagian dalamnya juga bersih. Nah, ini sangat membantu untuk pengereman menjadi lebih baik. Nah, ini bisa dilakukan di rumah ya. Kemudian spring penahannya juga bisa kita bersihkan. Oke, kemudian untuk bracketnya kita bersihkan juga. Ini sedikit kotor, kalau memang agak berkarat bisa gunakan sikat kawat. Ya, sampai karatnya berkurang biar lancar. Nah, ini kalau nanti kita waktu ganti kampas rem di bengkel, baiknya kalau mekaniknya lupa bisa diingatkan agar minta sekalian dibersihkan. Nah, sedikit lagi bersih, karatnya kurang. Kita bersihkan lagi. Oke. Bisa dilihat tadi karat ya, sekarang sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih, kita bisa tambahkan grease atau gemuk. Kita kasih gemuk. Ini sudah saya oleskan gemuk. Oke, lanjut kita pasang untuk bracketnya. Kemudian kita coba pergerakannya. Nah, ini sudah lancar ya, bergerak. Jadi bisa balik lagi dia ketika ada tekanan, kembali lagi. Oke, ini sudah lancar. Nanti kita pasang kampas rem yang baru. Oke, kita pasang lagi untuk posisi bracketnya. Sudah dipasang. Kemudian pasang spring. Ya, springnya sudah terpasang juga. Setelah itu kita masukkan kampas rem yang baru. Nah, ini saya menggunakan brake pad yang original. Ya, ini adalah dari brake padnya, brake pad depan atau kampas rem depan. Jadi waktu pasang perhatiannya jangan sampai kebalik, ya. Yang bagian ini bertemunya dengan piringan, ya, atau disc brake, ya. Jadi nggak boleh yang bagian besi ketemu dengan disc brake, bisa habis, ya. Jadi bagian ini di dalamnya ini bertemu dengan disc brake atau piringan, ya. Oke, kita pasang langsung. Yang pertama yang ada bagian ini posisinya, jadi ada dua, jangan sampai tertukar. Nah, ini kita masukkan saja posisinya seperti ini. Oke. Kemudian pasang satu lagi yang ada lubang besarnya nih, yang ada lubang besarnya ke sini. Oke, bisa terlihat ya. Oke. Nah, jika sudah,
Ini pinnya dimasukkan. Oke. Kalau pinnya sudah dimasukkan, lalu masukkan penguncinya lagi. Masukkan spinnya, jangan sampai lupa. Oke, ada 2. Nah, ini sebagai pengunci. Oke, sudah terpasang. Nah, karena ini gapnya terlalu sempit, jadi mungkin bisa sambil ditekan, hati-hati, tapi pelan-pelan saja. Oke. Nah, ini sampai ada gap. Oke, jika sudah terpasang, kita masukkan saja ke celah ini, ke piringan. Kemudian pasang lagi bautnya. Jika sudah, jangan lupa dikencangkan. Oke, selesai. Sudah. Jadi bautnya harus cek dulu, jangan lupa dikencangkan ya. Oke, jika sudah, baru kita cek fungsi dari pakai handle rem. Ini kita coba cek fungsi tuas remnya. Oke, sudah ngerem lagi ya. Nah, selesai penggantian kampas rem depan NMAX. Nah, jika belum terasa menekan remnya, jadi harus kita harus bleeding, harus buang angin ya, kemungkinan ada angin, tapi ini sudah oke. Kalau yang masih ada angin, nah di sini tinggal kita bleeding menggunakan di sini. Baut ini kita buka, menutup karetnya. Oke. Nah, setelah bleeding ya, kita tekan-tekan terus dari handle-nya. Nah, kalau sudah ditekan, tahan handle remnya ya sesuai jarak preplay, lalu kendorkan sedikit saja dari baut bleeding ini, nozzle-nya. Setelah ditahan handle remnya sesuai jarak preplay, nah ini kita buka sedikit sampai gelembung udara yang ada di minyak remnya ini keluar, yaitu bersama dengan dari minyak remnya juga, sedikit saja. Oke, sambil dirasakan tuas rem tadi ya, di master remnya sudah sesuai apa belum ya, preplay dan juga pengeremannya. Sambil dicek, bisa diputar-putar roda depan. Oke, selesai untuk penggantian dari kampas rem depan NMAX. Oke, demikian tutorial dari Motor One. Ya, semoga saya akan berikan video-video menarik lainnya yang bisa dilakukan teman-teman Motor One channel semua. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe Motor One channel. Oke, terima kasih.